Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua bisa berkumpul, ya, bisa bermuajahah, bisa berhalaqah, bisa hadir di majelis ilmu. Kita berdoa serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kita datangnya ke majelis ilmu, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya pula, dan kepada para umatnya yang merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, jamaah musolah Binaul Ummah yang Allah muliakan, ya. Ini adalah kajian perdana kita tentang fikih, insyaallah rutin, ya. Jadwalnya di hari Kamis malam Jumat, ya, antara ba'da maghrib atau ba'da isya, nanti menyesuaikan. Alhamdulillah. Kenapa kok penting kita belajar fikih? Atau sebelum ke sana, apa itu fikih? Coba pada ayat, apa itu fikih? Ya. Fikih kalau menurut lughah bahasa itu paham, ya. Karena kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan untuk dia, itu dipahamkan ilmu agama. Jadi fikih, ya, itu adalah pemahaman ilmu. Ya, adapun orang yang paham, yang memiliki pemahaman ilmu yang cukup, ya, itu disebut faqih. Ya, kalau jamaknya fuqaha. Adapun istilah yang biasa kita sebut dengan ilmu fikih adalah suatu ilmu yang berkonsentrasikan atau bidang ilmu, ya, yang menjelaskan ilmu syara', yang nanti sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ya, ada qaul salaf dan lain sebagainya. Dan fikih ini yang nanti memandu daripada kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka fikih itu nanti ada 4, ya, pembagiannya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, terus ada fikih mengenai pernikahan atau keluarga, ya, munakahat, atau juga ada fikih jinayat. Ya, jadi kalau jinayat itu berkenaan tentang hudud, ya, misalnya kriminal atau pengadilan, seperti itu. Kalau pernikahan tentu tentang keluarga dan lain sebagainya, cerai, nikah, tolak. Nah, muamalat, jual beli, minjam meminjam dan lain sebagainya. Nah, minimal kita memahami, ya, untuk yang awal adalah fikih ibadah. Fikih ibadah. Ya, fikih ibadah mencakup seperti sholat, ya, puasa, kemudian zakat, haji, ya, dosa malu-malu, Pak. Kalau tahu ini merangsang, ya, biar kita memahami apa itu fikih. Dan adapun fikih ibadah, misalnya kayak sholat, ya, tentu sebelum sholat bersuci. Nah, berarti harus memikirkan dengan air apa kita bersuci, atau dengan sesuatu apa kita dapat bersuci. Mana yang boleh dijadikan sesuatu untuk bersuci, mana yang tidak. Nah, ini harus perlu. Maka dari itu ketika kita melihat makna ibadah sendiri, ya, itu apa itu ibadah? Pertanyaannya, apa itu ibadah? Ibadah adalah, ya, ismun jami', ya, umum, nama yang umum, ya, untuk apa? Likulli ma yuhibbullah wa yardah. Sesuatu yang dicintai Allah dan Allah ridho atasnya. Ya. Jadi ibadah itu, ya, kalau dibagi ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang inti atau yang memang sudah ditetapkan, yang tidak beberapa aspek tidak banyak bercampur, jadi ya sholat, ya, puasa dan sebagainya. Tapi ada ghairu mahdoh yang sifatnya lebih umum, ya, ini banyak berzikir, ya, taqarrub ilallah, tawakal dan sebagainya, ya. Nah, ini bentuk-bentuk daripada ibadah. Sedangkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia
Tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah menjadi hal yang penting. Nah, adapun ibadah itu, rangkaian ibadah itu perlu ada ilmunya. Al-Qur'an, hadis, asar, ya, qaulus sahabat dan sebagainya, ya, ijma, qiyas. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam ilmu fikih tersendiri, ya, itu memang banyak beberapa mazhab. Mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, mazhab itu. Maka nanti juga kita akan mengalami atau akan melihat beberapa perbedaan antara satu mazhab satu dengan yang lainnya. Ya, terlebih ya mazhab di Indonesia itu kultur memang banyak. Walaupun mayoritas ya, negara Indonesia ini ya warga negaranya banyak memakai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi dan sebagainya. Tapi jarang Imam Hanafi, jarang. Yang berbeda dengan misalnya kalau di Saudi, Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Itu ya, maka ini akan kita jumpai perbedaan-perbedaan antara mazhab itu. Nah, lalu sebaiknya bagaimana kita mempelajari mazhab? Mazhab itu adalah gini. Menurut bahasa mazhab ini kan dari kata zahaba, pergi, atau ke suatu tempat. Mazhab adalah tempat pergi. Atau bisa dikatakan mazhab adalah sesuatu rujukan atau sumber, atau nanti kita mau ke sana, ke tempat tersebut, itu mazhab. Ya, lalu misalnya kita katakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, berarti kita merujuk atau menuju kepada pendapat atau fatwa atau sesuatu yang memang sudah diijtihadkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, adapun memang kalau kita boleh sedikit sekilas, yang pertama, nah, walaupun nanti imam mazhab itu ada banyak, ya, tetapi yang paling tersohor, yang terkenal dan memang sudah mu'tabar itu ada 4. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah Hanafi. Ya, nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Nah, lahir di Kufah. Kufah itu di mana? Kufah itu di daerah Irak, di daerah Irak sana itu, ya, kota di dekat Irak, ya. Pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Ya, Imam Hanafi, ya. Itu biasanya ada juga di Turki, itu pakai Imam Hanafi, ya. Nah, kemudian ada imam yang kedua namanya Imam Malik. Ya, namanya adalah Imam Malik bin Anas, ya, Al-Asbahi. Itu lahir di Madinah. Ya, asal Madinah, lahir 93 Hijriah sampai 179 Hijriah di Madinah. Ya. Adapun setelah itu nanti ada muridnya yang sangat terkenal, yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu kecerdasannya luar biasa, ya. Beliau lahir di Gaza. Kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, dan kita juga harapkan agar kita bisa mencontoh mereka, biarpun demikian sulitnya hidup di sana, ya, tetapi apa ya, belajar mereka untuk menuntut ilmu itu tinggi, dan itu sudah dari dulu begitu, ya. Dan nabi-nabi juga di sana, Damaskus, ya. Dan luar biasa para ulama di Damaskus, ya, Damaskus itu belajar ilmunya giat. Jadi kalau ada berita miring tentang warga Gaza atau anak-anak Palestina kok nggak berpendidikan dan lain sebagainya, itu salah, karena mereka itu kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i di Gaza, ya, lahir di Gaza, menghatamkan dan menghafal Al-Quran selesai dalam usia 7 tahun. Ya. Habis itu nanti berguru sempat dengan Imam Malik, ya, dan menghafal kitab Muwatta. Muwatta itu agak tebelan, ya, seginian lah. Kalau ini adalah kitab Al-Um, ini karangan beliau Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini di sini ada 2000 halaman. Ya, walaupun ini sebetulnya sudah dibagi dua setiap ininya. Nah, Imam Muwatta dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian menjadi imam di usia yang muda. Nah, selain dia belajar dengan Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i juga melakukan perjalanan ke Irak, Baghdad. Nah, maka nanti setelah itu dari Baghdad kemudian ke Mesir. Maka nanti ada qaulul qadim, qaulul jadid. Ada perkataan, ketetapan Imam Asy-Syafi'i yang lama, ada ketetapan, pernyataan atau keputusan atau pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru. Ya, ketika yang lama itu ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad. Ya, karena apa kok beda? Karena keluasan ilmu beliau.
di Irak seperti ini, di Baghdad seperti ini, kemudian di Mesir beda lagi. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, termasuk di Indonesia ini mazhabnya kebanyakan Asy-Syafi'i. Kemudian berikutnya yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Asy-Syaibani, ya. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, Irak. Ya, jadi ulama-ulama Iraki itu luar biasa, ya. Itu lahir pada, kalau Imam Syafi'i tadi 150 sampai 204 ya Hijriah, itu wafatnya, ya. Kemudian kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang nanti mazhabnya adalah Al-Hambali, yang di Saudi itu pakai Ahmad bin Hanbali, itu 164 Hijriah sampai 248 Hijriah, ya. Nanti juga Imam Ahmad bin Hanbal ya banyak belajar dari Imam Syafi'i karena beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi ketika perbedaan mereka ya, kita ketahui itu juga tidak memperuncing permusuhan, tidak ke arah sana. Adapun perbedaan imam mazhab terdahulu ya sudah, ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad. Adapun nanti yang pengikut adalah bermazhab Syafi'i, Hambali, ya itu pakai ya terakhirnya karena dinisbatkan untuk bermazhab. Pertanyaannya, apakah kita penting untuk bermazhab? Karena beberapa teman ketika ke luar negeri akan ditanya, apa mazhab antum, mazhab untuk berfikih maksudnya. Penting nggak penting, tetapi ini adalah sunatullah dan sunnah para ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu bermazhab. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bermazhab Asy-Syafi'i. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani bermazhab Asy-Syafi'i. Nah, bahkan pencetus ilmu tajwid Imam Al-Jazari, ya Muhammad Al-Jazari, ya itu Asy-Syafi'i mazhabnya. Tuhfatul Atfal Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri bermazhab Asy-Syafi'i. Seperti itu. Ada pun bermazhab Al-Maliki, ada itu pengarang kitab Hambali Maliki Umdatul Ahkam. Ya. Nah, maksudnya adalah kita bermadhab dalam berfikih, dalam beribadah, bukan berarti juga kita fanatik dengan satu madhab. Kita belajar satu madhab, kita kerjakan dan pelajari itu satu madhab, kita amalkan, dan kita juga minimal tahu madhab-madhab yang lain seperti apa, sehingga tatkala nanti berbeda itu bukan sesuatu yang asing, sehingga mudah menyesatkan, mudah membid'atkan dan lain sebagainya. Ini jangan sampai, ya. Misalnya kunut subuh ringkasnya, ya, ada yang menganjurkan, ada yang enggak usah begitu. Nah, ini biar saling menghormati karena adanya perbedaan. Nah, kemudian kita juga tidak dilarang tatkala kita sudah melazimkan ke satu madhab, tetapi mungkin di perjalanan ada kondisi atau situasi yang menuntutkan kita untuk mengambil madhab lain karena ketidakmampuan kita dengan kondisi yang di saat tersebut, maka itu diperbolehkan. Ya, oh, yang penting ada ilmunya. Karena setiap sesuatu itu didasari dengan ilmu. Sesuatu dengan ilmu. Nah, itu kurang lebih pengertian tentang fikih. Apa itu fikih, ya, tujuan dan pembagiannya, ya. Agar kita paham, ya, dalam beribadah ini semua ada tuntunannya. Dan insya Allah kita akan membahas di setiap sepekan sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan, ya, kitab Matan Abi Suja. Matan Abi Suja. Siapakah dia? Nanti kita akan bahas siapa dia, Imam Abi Suja. Imam Abi Suja dia bermadhabkan Asy-Syafi'i. Ya, minimal di Indonesia kita sebagai talibul ilmi, sebagai masyarakat atau guru-guru daripada anak didik kita paham Asy-Syafi'i. Bukan berarti kita menafikan mazhab yang lain. Silakan juga mempelajari mazhab yang lain. Dinamakan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Ini kitabnya, ya, ini terkenal sekali di kalangan ahli fikih, atau Ghayah Al-Ikhtisar, ya. Intinya adalah kitab ini meringkas daripada kitab-kitab fikih yang tebal. Seperti itu, ya. Jadi diringkas oleh beliau. Ya, maka kita akan cek biografi beliau, ya. Abu Suja, ya, itu adalah kunyah kayak Abu Bakar, ya, kayak Abu Qasim dan lain sebagainya. Abu Hurairah itu kunyah, biasa orang Arab begitu. Huwal Qadi Al-Allamah, ya, mudaqqiq, ya. Jadi beliau adalah seorang qadi, seorang yang berilmu,
dan kemudian ya, ilmunya itu sangat dalam, sangat teliti dan sangat cerdas. Ini ada imam dan dia seorang imam alul fikih. Namanya siapa? Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Asfahani. Beliau lahir di Basrah. Al-Asfahani ini adalah dinisbatkan ke asal daripada bapaknya. Jadi bapaknya atau orang tuanya dia berasal dari Asfahan. Kota Asfahan ini Persia, salah satu kota Persia. Nah sekarang Persia itu ya daerah Iran. Nah, tapi kalau beliaunya ya lahir di Basrah. Basrah ini berarti di Irak. Basrah di Iran. Wulida sanah arba wa salasina wa arba'mi'at bil Basrah. Jadi beliau lahir, ada yang mengatakan 434 Hijriah, ada yang mengatakan 433 434, ada yang mengatakan 433 Hijriah ya. Nah, beliau seorang yang hafiz ya. Darasa bil Basrah azidu min arba'ina sanah. Beliau ini belajar di Basrah itu lebih daripada 40 tahun ya, fi madhabi al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ia belajar madhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau kita mau paham betul fiqih dengan satu madhab ya, kita mintanya cuma setahun 2 tahun, ini sangat keliru ya, karena beliau saja belajar lebih dari 40 tahun. Tetapi memang tatkala kita lihat ya, beliau diberikan, ini pendapat ya, orang yang mengatakan bahwasanya beliau diberikan usia yang panjang. Berapa usia beliau? Innahu asa mi'ati wa tis'ina sanah. Beliau hidup 160 tahun. Sepuh ya, pengarang kitab ini Al-Asfahani Ahmad bin Husain ya Asy-Syafi'i Al-Asfahani. Tapi wallahu alam, karena di situ ada perbedaan pendapat, itu sudah biasa. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan tentang beliau, lam yahtalla lahu udwun min a'dha'ihi. Tetapi selama nanti di usianya tidak ada satu organ tubuh pun yang cacat atau yang berkurang fungsinya. Matanya masih, telinganya masih, pendengarannya. Nah, ini luar biasa nih. Ini dikatakan beliau ini seperti itu. Jadi masih sehat banget enggak, tapi enggak cacat atau terkurang fungsinya dari anggota tubuhnya itu. Nah, kita lihat di sini. Wa qila lahu fi dzalik, dan dikatakan kenapa kok bisa demikian? Ma'asaitu Allah Ta'ala bi'udwin minha. Bahwasanya tatkala ditanyakan, beliau tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhnya. Itu cara untuk menjaga anggota tubuh. Ini hikmah ya. Jadi kalau kata seorang syekh dari Mesir, guru saya, kalau tubuh ini dipakai kepada hal yang bermaksiat, maka yu'tikal marad, maka akan memberikan kita sakit, yo darah tinggi, yo pusing, asam urat dan lain sebagainya. Tatkala tubuh ini dipakai dengan hal yang bermaksiat. Tetapi kalau tubuh ini dipakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang dianjurkan, yu'tikal quwwah, akan memberikan kekuatan. Orang menikah halal ya, melakukan hubungan suami istri beberapa kali, insya Allah kuat ibunya. Tapi kalau banyak zina beda lagi ya, walaupun sama-sama konteksnya. Nah, ini adalah hikmah dari beliau ya. Falamma hafidtuha fi sigari an ma'asillahi wa hafidhaha Allahu fi kibari. Imam Al-Asfahani ini menjaga dari mudanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga dia menjaga karena Allah, sehingga Allah akan jaga dia tatkala dia sudah kibar, sudah tua. Di saat kita mudanya digunakan untuk Allah, ya kita berharap serta berdoa agar Allah menjaga
masa tua kita. Ya. Tabungan masa tua. Ya, kita baktinya ke Allah sekarang, Allah akan memberikan manfaatnya tatkala kita tua. Ya, beliau menjadi innahu waliyul wadifatul qada'i, ya, dan ia menjadi qadi, yang jadi qadi, ya. Tentu dia menjadi hakim qadi yang adil, ya. Ini kurang lebihnya sampai nanti, ya, ini untuk singkatnya saja karena ini hanya muqaddimah. Sampai nanti beliau di akhir-akhir daripada hidupnya, ya, beliau mewakafkan dirinya menjadi khadimul haram, ya, khadimatul haram, ya, nih, ya, di Madinatul Munawwarah, wa amal fi khadimatil haram an-nabawi asy-syarif. Jadi beliau mewakafkan dirinya untuk menjadi pelayan daripada Masjid Nabawi di Madinah hingga wafatnya. Masya Allah, luar biasa, apalagi kita melihat bagaimana ulama-ulama yang mengakui keilmuan beliau dari segi fikih. Walaupun sebetulnya banyak sekali, ya, kenapa kok harus kitab ini? Ya, anda harus juga, karena nanti juga ada misalnya kitab Safinatun Najah, itu juga bagus, ya. Cuma ini yang simple, yang singkat. Maka kalau kita boleh, maka kita akan baca muqaddimahnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas muqaddimahnya, pendahuluannya saja. Ya, semoga pekan depan Allah mudahkan kita untuk masuk kepada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ya, ini muqaddimahnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di beberapa kitab pasti, ya, semua menulis pertama segala puji bagi Allah, ya, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, ya, dan sebagai penutup para nabi dan juga kepada para sahabatnya semuanya. Qala al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkatalah al-Qadi, yaitu tadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani asy-Syafi'i, bermadzhab asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya. Sa'alani ba'dul asdiqai. Jadi tatkala itu Imam al-Asfahani ini, Imam Abu Suja, ya, biar lebih familiar, Abu Suja, Imam Abu Suja diminta. Sa'ala ini bisa ditanya, bisa diminta, ya, artinya, ya, tapi kalau hal ini, ya, diminta sama beberapa temannya, ya, ya. Hafizahumullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, ya, ini teman-teman para teman-teman Abu Suja ini, semoga Allah jaga mereka. An a'mala mukhtasaran, untuk membuat sesuatu yang ringkas fil fikih, di dalam ilmu fikih ala madhabi al-Imam Syafi'i. Diminta ternyata untuk membuat sesuatu ringkasan di dalam fikih yang bermadhabkan Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala wa ridwanuh. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan keridhaannya. Fi ghayatil ikhtisari, ya, ghayah itu puncak, tujuan beda. Jadi fi ghayatil ikhtisari artinya adalah puncaknya ringkas, berarti apa? Paling ringkas. Puncaknya ringkas berarti paling ringkas. Wa nihayatil ijazi. Nah, jadi, ya, betul-betul ringkas seperti itu, singkat, ya. Liyakruba 'alal muta'allimi qarba yaqrabu kurban. Liyakruba artinya mendekat, ya, maksudnya apa? Agar muta'allim ini murid, mu'allim itu guru, muta'allim itu murid, agar murid ini lebih mudah, ya, lebih mudah, dekatnya ini maksudnya lebih mudah, ya, lebih mudah lah, gampang. Darsuhu, ya, ketika mereka mempelajarinya, ya, untuk mempelajari fikih ini, ya,
wa yashula ala mubtadi'i hifdhuhu, dan juga biar para yang nanti untuk menghafal kitab ini mudah juga, agar diberikan kemudahan bagi orang-orang yang pemula dan ingin menghafalkannya. Itulah. Jadi ringkasan ini berfungsi seperti itu. Fikih yang besar, ya, bermadzhabkan Imam Asy-Syafi'i diringkes agar lebih mudah dipahami, dihafal, dicerna dan dipelajari. Intinya seperti itu. Wa an uksira fihi, dan hendaknya di dalamnya, ini permintaan tadi, di dalamnya itu memperbanyak. Apa yang diperbanyak di dalam kitab itu, di dalam kitab ini, ya, minat taksimat. Taksimat qasama, dari kata qasama pembagian, berarti diperbanyak bagian-bagiannya. Ini mempermudah, karena gini, kalau kita baca, ya, satu paragraf tapi panjang, ya, atau membaca buku tapi panjang tebel, itu beban sudah kurang nikmat. Tapi kalau bacanya sedikit potong lagi sedikit, bersambung lagi, nah, maka akan lebih mudah dicerna. Oleh karenanya dibagi banyak dalam pembagiannya. Wa hasril hisali, itu batasan. Hisol ini cabang. Hisol itu cabang, sub cabang. Jadi batasannya sampai sini, bab ini berbicara tentang ini, ada sub-subnya berbicara tentang ini, tentang ini, ya. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban lisawabi, maka fa ajabtuhu, maka Imam Abu Suja memenuhinya. Oke, bismillah, ya, untuk permintaan tersebut, ya, dan mengharapkan apa? Lisawabi, untuk mendapatkan pahala. Ada orang suruh buat buku, yang tadinya berat membuat buku atau membuat suatu karya, diminta karena orang lain tahu tentang pemahaman kita dan kelebihan kita laksanakan tetap untuk mengharapkan pahala jariah. Ini sampai sekarang masih dipegang, ya. Ragiban ilallahi ta'ala fi taufiqi lisawabi. Jadi ragiban, berharap. Imam Abu Suja berharap. Ragiban ini, rogiba di dalam bahasa Arab itu ada rogiba ila, ada rogiba an. Kalau di sini rogiba ila atau fi, ya, rogiba fi maksudnya. Maaf, rogiba ilallahi ta'ala fi taufiqi. Dia itu, Imam Abu Suja berharap kepada Allah untuk mendapatkan taufiknya, ya, taufik, ya, taufik ini pertolongan dari Allah, ya, tuntunan dari Allah, ya. Nah, kalau rogibaan beda lagi artinya. Kalau rogibaan, misalkan rogib itu an siapa, itu berarti artinya membenci, karena setelah rogiba siapa ke siapa, dari siapa, rogiba dari atau rogiba fi. Ya, kalau rogiba fi artinya berharap, rogibaan artinya membenci. Kalau dalam bahasa Arab jangan salah. Ya, yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah taufik wassawab. Ya, tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasha'u qadir. Yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak dari atas segala sesuatunya. Ya. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Nah, singkat, simple, sedikit tentang muqaddimah ini, ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya beliau alhamdulillah, ya, mampu meringkas yang tadinya banyak, ya, kita bisa memahami fikih mazhab Asy-Syafi'i dengan ringkas dan mudah. Bahkan kitab ini tidak sedikit atau banyak yang menghafalkannya, matan Abu Suja, dan ini sudah masyhur dalam kalangan ilmu fikih.
Itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. 20 menit, 25 menit, 30 menit kalau kita gunakan dengan baik maka itu lebih bagus. Insyaallah kalau tidak halangan kita membahas bab itu kitab Thaharah, pembahasan tentang bersuci. Thaharah, bersuci. Ya. Dengan apa kita bersuci? Bagaimana kita bersuci? Ya, sahkah bersuci dengan ini dan dengan itu? Ya, pembagian air karena nanti ada bersuci dengan air, ada bersuci bukan dengan air tatkala enggak ada air dan lain sebagainya. Nanti juga akan disampaikan. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.